صلوا على نبي محمد. ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض ساكمة. أنا يا صاح لا تججع وتدجر وسلم للمقادير كي تحمد وتؤجر. سكيمة وكن دين بما قدر المولى والدبر ولا تسخط قال الله رب العرش الأكبر. ألا يوم وكن صابر وشاكر تكن فائز وظافر ومن أهل السرائر رجال الله من كل ذي قلب منور مصطفى من جميع درس طيب مطهر فاده دنيا دانية حوادثها كثيرة وعيشتها حقيرة وموتتها قاسرة. ألا يالله ردين سكيمة كن صابر وشاكر تكن فائز وظافر ومن أهل السرائر رجال الله من كل ذي قلب منور مصطفى من جميع درس طيب مطهر فاده دنيا دانية حوادثها كثيرة وعيشتها حقيرة وموتتها قصيرة. ألا يالله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما به من أمراض ساكمة. Kita niat dulu ya, luruskan niat ya, supaya apa yang kita lakukan sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa ta'lima wa tazakkura wa tadhkira wa wa naf'a wal
intifa'a wal intifa'a wal ibadata wal ibadata wal istifadata wal istifadata wal hissa wal hissa ala tamassuki ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata ala al-khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa sawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil aqibah bismillahirrahmanirrahim Allahumma alimni ilman a'rifu bihi awamiraka wa a'rifu bihi nawahiyaka Allahumma istauda'tuka ma'allamtani farduduhu ilayya inda hajati ilaihi wala tansani ya rabbal alamin Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa hasin akhlaqana bil hilmi wa sahil lana abwaab fadlika wansur alaina min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin Allahumma alhimni ilman a'rifu bihi awamiraka wa a'rifu bihi nawahiyaka warzuqna Allahumma balaghata fahmin nabiyyin wa fasahata hifdzil mursalin wa sur'ata ilhamil malaikatil muqarrabin wa akrimni Allahumma binuril ilmi wa akrimni Allahumma binuril ilmi wa akrimni Allahumma binuril ilmi wa sur'atil fahmi wa akhrijni min dhulumatil wahmi wa ftahli abwaba rahmatik wa 'allimni asrara hikmatik wa 'allimni asrara hikmatik ya rabbal alamin. Nah, itu doa. Jangan lepas dari berdoa. Berdoa diperintah sama Allah. Ketika punya apapun, dahulukanlah berdoa. Punya keinginan apapun, dahulukan doa. Mau ngaji, dahulukan doa. Ya. Kita kumpul di sini mengaji kitab para ulama, mengaji kitab karangan waliullah. Mudah-mudahan walaupun amalan kita sedikit, walaupun ibadah kita belum tentu benar, ya, dengan seringnya kita berkumpul dengan para ulama, para guru-guru, dengan seringnya kita mengaji kitab karangan para wali, mudah-mudahan kita diakui sebagai muridnya. Amin ya robbal alamin. Di akhirat nanti manusia akan dimintai pertanggungjawaban dari amalan-amalan yang telah dia lakukan. Amalan sholat kita betul belum misalkan hukumannya ya mendapatkan azab dari Allah. Ibadah puasa kita belum cukup, ibadah zakat kita belum cukup. Wah, kita akan disidang di saat kita sedang dalam kondisi heboh, sedang kondisi mencekam, menakutkan. Nah, disitulah saatnya kita akan membutuhkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Kata Nabi, nanti di akhirat yashfa'u yaumal qiyamati salasa. Di antaranya adalah para ulama. Mengaji kitab karangan ulama, mengaji kitab karangan wali. Ya, mudah-mudahan kita dijadikan sebagai muridnya, dimasukkan ke dalam golongannya, dan nanti kelak di yaumul kiamat kita mendapatkan syafaatnya. Maka untung-untungnya orang yang tidak jauh dari ulama. Sebaliknya ruginya orang yang rugi, orang yang tidak mau mengaji. Apa yang kita ajarkan? Mudah-mudahan hati kita senantiasa terus ya Allah tanamkan kecintaan kepada ilmu, amin. Allah tanamkan kecintaan kita kepada ulama, hubbul ilmi wal ulama. Kita sama-sama membaca istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Hayaan minallah. Astaghfirullah. Lisannya membaca istighfar, hatinya mengirit minta diampuni dosa-dosa kita ya. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Ruju'an ilallah. Astaghfirullah. Firaran ghadabillah la ilaha illa astaghfirullah. Firaran min sakhatillah ila afwillah. Astaghfirullah. Tanadduman wastirja'an. Astaghfirullah. Qabla talafi. Astaghfirullah. Min muqarafatil dhunub. Astaghfirullah. Min tadannusi bil uyub. Astaghfirullah. Min adamil hudur bis salat. Astaghfirullah. Min jami'it taqsir fiha wa zakat. Astaghfirullah. Minal khati'at. Astaghfirullah. Min wadi'atil arham. Astaghfirullah. Min intisabil azab. Astaghfirullah. Min sa'il akhlaqil mazmumat. Astaghfirullah. Min hubbid dunya wa min ittiba'il hawa wa hajri taqwa wal mayli ila zakharil dunya. Astaghfirullah. Wa yakra'ullah. Bagus antum di depan. Zahiran wa batinan. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر الصديق وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا طلحة وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبي عبيدة وزبير بن أبا ورسولهم وفروعهم وأهل بيتهم سيدنا جبريل وسيدنا ميكائيل وسيدنا إسرافيل وسيدنا عيسى وحمد عرش عليه وسلم وقال الله للقدر ربنا سيدنا شيخ من عبد القادر يا شيخ الثقلين يا شيخ الثقلين يا قطب الرباني يا رب الصمد يا محي الدين أبا محمد يا محي الدين أبا محمد سيد الشيخ محمد عبد القادر الجيلان ورجعنا وأمدنا هذه بفضل من حوائجنا ويا قومنا ثم إلى حضر الشيخ الحسن أشهد لي شيخ ما أنت جسي إن شاء الله بني شيخ من بدعوة بشيخ من أمر الشيخ أحمد عبد الرسول الشيخ أحمد بن علي الجوني Syekh Syarif Hidayatullah Syabban wa Syarifah Muda Iman yang masalah agama Pasembangan wa Fakumatan Pangalan Cakrabana wa Syekh Zalilah wa Syekh Mursyafatillah wa Syekh Bayanillah Usulihi wa Qura'ihim wa Al-Sulim wa al-Aqidina minhum wa Abisana Ya Tuhan arwahul muqaddasah Abisuna Ya Rukubah Ya Rukubah Abisuna Abi barakati masyaallah barakah wal ijabah hasil maqasid dunya wal masyaqat taysir fi kulli amrin 'asir fa inna taysira kulli amrin 'asir 'alaika sahla wa masyaallah ya Allah
Kami memohon jadikanlah kami orang-orang yang senantiasa berada di jalan-Mu. Ingatkanlah hatiku, ya Allah, ya Allah, mampukan kami, kuatkan kami untuk senantiasa menjalankan perintah-perintah-Mu. Anugerahkanlah kepada kami kekuatan untuk senantiasa mengikuti pengajian demi pengajian. Jadikan kami sebagai ahli hudur yang senantiasa hadir dalam majlis ilmu, hadir dalam majlis sholawat, hadir dalam majlis zikir, selalu bersama-sama dengan para ulama dan para guru-guru. Kelak di dunia juga kami selalu bersama-sama dengan mereka, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allahumma aftah baini wa baina rizqi wa nasibi wa sa'adati wa tawfiq wa ashamu bina wa anta khairul fatihin. Allahumma aftah bainana wa baina arzaqina wa nasibina wa sa'adatina wa tawfiqina fa ashamu bina wa anta khairul fatihin. Allahumma rizqna wasi'lana fi arzaqina warzuqna rizqan wasi'an warzuqna ilman nafi'an warzuqna rizqan wasi'an warzuqna ilman nafi'an warzuqna ilman nafi'an warizqan wasi'an mubarakan. Allahumma ya muyassakhiral aqdar sakhir lana qadran yaliku bi karamatika wa tatharuni bi ataik fid dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alhimni rusydi wa a'idni syarra nafsi. Allahumma aghnini akrimni bit taqwa wa jamilni bil afiyah. Allahumma alhimni rusydi wa a'idni syarra nafsi. Allahumma aghnini Allahumma aghnini wa akrimni bit taqwa wa jamilni bil afiyah. La yatakallamuna illa man adina lahu rahman wa qala subhanahu la yatakallamuna illa man adina lahu rahman wa la yatakallamuna illa man adina rahman wa qala subhanahu la yatakallamuna illa man adina rahman wa khasha'a al-aswat wa khasha'a al-aswat wa khasha'a al-aswat rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Bismillahirrahmanirrahim. Salatan tatma'innu biha qulubuna wa taqdi biha wa wa tarfa'u biha darajat wa tahdi biha qawman wa tukhlisu biha biha ulumul laduni wa tukrimuna biha bis sa'adati wal akhirati ma'a dhurriyyatina wa tusli bi amwalina wa ashabana Allahumma tamam rahmatullahi alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma khalaqta wa rizqta wa amata wa hayata ila yaumil Rabbana innaka jami'un nas liyawmin la raiba fihi. Ijma' bainana wa baina jami'i auladina wa talabidina wa jama'atina ya Allah. Kumpulkan kami senantiasa dalam ridha-Mu. Kumpulkanlah kami dalam ridha-Mu, kumpulkanlah kami dalam rahmat-Mu ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ijma' bainana wa baina jami'i auladina wa talabidina bil mahabbah daimah al-qaimah ala ya man qala Allahu la ilaha illallah Allahu la ilaha illallah Allahu la ilaha illallah la yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fihi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhrijna min dhulumatil akrimna wa hasin akhlaqana bil hal wa hasin akhlaqana bil hasin akhlaqana sahilana abwaaba fadlika wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin ya rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa yassir li amri wa yassir laka min lisani qul ya fattahu ya alim ya fattahu ya alim ya fattahu iftah qulubana fatuh arim. Allahumma faqihna fi din ya Allah, Allahumma faqihna fi din, Allahumma faqihna fi din wa alimna al-hikmata. Allahumma ja'alna fasahatan bil lisan wa barakna. Allahumma ja'alna fasahatan bil lisan, Allahumma ja'alna fasahatan. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 11. Bismillahirrahmanirrahim. Idfin wujudaka fi ardil khumul. Kenapa fama nabata mimma lam yudfan? Fama nabata mimma lam yudfan fala tatimmu nitajuhu, atau di sini fala tatimmu natajuhu. Okay. Idfin mendema sapa sira. Idfin mendema sapa sira wujudaka ing wujude sira. Kuburkanlah wujudmu. Maksud wujudnya maksud nama kepopularitasanmu. Ya, karena kita sedang membahas tentang ikhlas. Tentang apa? Ikhlas.
pengajian kemarin dijelaskan bahwa la budda lisaliki min kasrotil amal. Mau tidak mau seseorang yang sedang menempuh perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala ini harus memperbanyak amal. Ibadahnya difulkan. Ya, ibadah malamnya tahajudnya full, baca Qur'annya jangan ketinggalan, sholawatnya tidak ketinggalan. Kalau amalan fardu jelas, ini amalan sunnah juga tidak pernah dia tinggalkan. Kenapa? Karena amalan fardu bagaikan modal, amalan sunnah bagaikan labanya, bagaikan keuntungannya. Kita dagang tentunya ingin di samping kembali modal juga ingin mendapatkan keuntungan. Maka amalan sunnah dipulkan. Amalan sunnah kita pulkan agar dagangan kita mendapatkan keuntungan. Orang yang ibadah cuma melaksanakan fardu, ini bagaikan orang yang dagang cuma kembali modal. Orang yang ingin mendapatkan yang sedang melakukan perjalanan suluk, ya, ingin sampai kepada Allah, ini harus memperbanyak ibadah, amalan-amalan. Ya. Makanya kemarin kita bahas ada para ulama yang tiap malam menghatamkan Al-Quran. Bahkan sebagian ulama yang menghatamkan Al-Quran dalam sembahyang sunnahnya, khatam itu. Ya, itu diantara amalan-amalan yang dikerjakan oleh para salikin, para amilin. Tapi kemudian dalam maqalah hikam berikutnya, Syekh Imam Ibnu Athaillah menekankan bahwa amalan memang penting kita lakukan, tetapi tidak kalah penting juga kita harus ikhlas di dalam beramal. Beliau kemudian mengumpamakan bahwa yang namanya amal itu bagaikan tubuh. Amal itu bagaikan tubuh dan keikhlasan itu bagaikan ruh. Maka amalan yang tidak disertai dengan ikhlas itu bagaikan tubuh yang tanpa ruh, maka tidak akan bermanfaat, tidak akan berguna. Seekor sapi harganya mahal misalkan. Sapi lemosin harga 100 juta. Sapi Brahma harganya 150 juta. Itu mahal itu karena andai kata masih ada ruhnya, ketika masih ada nyawanya. Ketika sapi itu sudah tidak bernyawa atau bangkai, maka nilainya tidak ada. Seorang wanita cantik jelita sampai menjadi rebutan banyak pria, itu andai kata dalam jasadnya masih ada ruhnya, masih ada nyawanya. Ketika si wanita yang cantik jelita sudah tidak bernyawa alias mati, maka dia tidak akan berarti, tidak akan ada pria yang naksir padanya. Maka dalam maqalah berikutnya kemudian Imam Ibnu Athaillah menekankan hati-hati dengan amalan kita. Amalan yang kita lakukan harus disertai dengan keikhlasan. Karena sesuatu yang kita amalkan kalau tanpa disertai dengan ikhlas bagaikan tubuh yang tanpa ruh. La naf'a fihi, tidak ada manfaatnya. Ya. Burung, ada burung mahal, burung beo bisa ngomong, ya. Ada burung beo bisa ngomong, misalkan Kang Syahrul gitu. Harganya mahal enggak? Padadang, mahal enggak harganya? Mahal. Coba kalau mati, ada nilainya enggak? Tidak ada. Itulah amalan, tahajudnya rajin, puasanya rajin, duhanya rajin gitu ya. Tapi tidak ikhlas, ingin pamer, kira-kira ada manfaatnya enggak? Ada nilainya? Tidak ada nilainya, maka amalan wajib disertai dengan keikhlasan. Timbul pertanyaan, terus Syekh, bagaimana agar kita bisa ikhlas dalam beramal, jauh dari virus ria dalam beramal? Maka dalam maqalah inilah Syekh Imam Ibnu Athaillah akan memberikan pelajaran kepada kita bagaimana caranya agar kita bisa ikhlas, bagaimana kiat-kiatnya supaya kita bisa menjadi orang yang mukhlisin. Okay. Maka kemudian beliau mengatakan idfin wujudaka fi ardil humul. Idfin, kuburlah olehmu wujudaka, wujudmu. Maksud wujudmu tuh amalanmu kubur, rahasiakan. Atau kepopularitasanmu rahasiakan.
simpan, kuburlah, pendamlah. Di mana? Fi ardil khumul, ing dalam bumi khumul. Fi ardil khumuli, ing dalam tanah kang samar, tanah yang tersembunyi. Tanah yang tersembunyi itu artinya di tempat yang tidak diketahui oleh orang. Kuburlah wujudmu, kuburlah eksistensimu, kuburlah kepopularisasanmu di tanah khumul, tanah yang asing, tanah yang tersembunyi, sehingga tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Maksudnya apa? Maksud wujud di sini adalah amalanmu. Agar kita bisa ikhlas, maka kuburlah, pendamlah, rahasiakanlah amalan-amalan kita sampai tidak ada seorang pun yang tahu, agar kita bisa ikhlas dan tidak terjangkit virus riya. Jadi intinya kalau kita pengen menjadi orang yang ikhlas, pengen menjadi orang yang mukhlisin, sehingga amalan kita itu bisa diterima oleh Allah, maka kita jangan pengen tenar, jangan pengen pamer, aja diceritakan ke orang lain. Malam tahajud 12 rakaat, baca Quran, dapat 10 juz, ngobrol sama teman. Malam hari hati saya itu Masya Allah, enak. Walaupun memang bahasanya taharusan bini mah, tapi hati-hati dengan ria. Alhamdulillah malam hari saya diberi kekuatan oleh Allah. Tahajud 12 rakaat full. Diceritakan kepada orang lain. Baca Quran 10 juz full gitu ya. Kemudian saya juga baca sholawat sekian puluh ribu. Pagi-pagi saya bagi-bagi uang. Itu dia cerita kepada orang lain. Orang yang menceritakan amalan-amalan seperti tadi itu tidak akan selamat daripada riya. Nah, maka di sini beliau Imam Ibnu Athaillah mengingatkan hati-hati dengan riya supaya kita menjadi orang yang ikhlas. Kuburlah. Ini bahasanya bahasa sastra ya. Kuburlah itu maksudnya rahasiakanlah amalan-amalanmu, jangan sampai ada orang yang tahu gitu ya. Jadi intinya jangan pamer, jangan tenar, jangan pengen masyhur. Karena orang yang tenar, masyhur dan viral ini pasti amalnya banyak diketahui oleh orang lain ya. Kenapa kita harus menyembunyikan keberadaan kita, menyembunyikan eksistensi kita, menyembunyikan amalan-amalan kita, termasuk juga kepopularisan kita, kemasyhuran kita? Karena fama nabata mimma lam yutban ya, termasuk seorang salik jangan pengen tenar dulu, jangan pengen terkenal dulu, jangan pengen viral dulu sebelum waktunya. Kalau sudah waktunya nanti ada cara-cara. Ketika kita diviralkan oleh Allah, bukan pengen viral, diviralkan oleh Allah nanti di bawah. Karena pama nabata, pama mangka utawi perkara, nabata kang cukul opo nabata kang cukul opo, karena sesuatu benih nabata yang tumbuh. Benih yang apa? Yang tumbuh. Tapi si benih yang tumbuh tadi lam yutpan, dia tumbuh tanpa ditanam terlebih dahulu. Ada kelapa itu tumbuh, tapi tumbuhnya tidak kita kubur, tidak ditanam. Kira-kira jadi betul tidak? Mungkin saja jadi. Ada pohon ceplok buah, biji buah kita lemparkan di depan halaman rumah, mungkin jadi, mungkin aja jadi. Tapi pertanyaannya, apakah akan sempurna tumbuhnya? Nah seperti inilah, ketika kita pengen viral sebelum waktunya, pengen masyhur sebelum waktunya, maka bagikan kita menanam apa? Biji pohon yang ditanam lam yutpan, tanpa dikubur terlebih dahulu. Ya, maka apa hasilnya? La yatimmu, maka orang bakal sempurna. La yatimmu, maka orang bakal sempurna. Oponata juhu cukule ya si emak. Oponata juhu cukule si emak, atau buah emak. Karena sesuatu benih yang tumbuh tanpa dikubur terlebih dahulu, nanam ceplok mangga ya, biji mangga
padu dilemparkan aja di depan rumah tanpa dikubur. Nanam kelapa, padu taruh aja di atas tanah tanpa dikubur. Ataupun biji-bijian lain tanpa dikubur, maka la yatimu natajuhu, tidak akan sempurna hasilnya. Jadi bagaimana solusinya? Solusinya harus dikubur, dipendam terlebih dahulu. Begitu pula kemasyhuran, ketenaran, keviralan, popularitas kita, jangan kita munculkan dulu, tahan dulu, jangan pengen masyhur dulu, karena kalau kita tenar sebelum waktunya, ini bagaikan benih yang tumbuh tanpa ditanam, maka hasilnya adalah tidak akan sempurna. Bahkan boleh jadi si biji tersebut akan mati, atau boleh jadi akan dimakan oleh ayam, burung, dan lain sebagainya. Inilah pesan yang ingin disampaikan oleh Syekh Imam Ibnu Athaillah kepada para salikin, kepada para alimin, agar amalannya selamat dari virus riya. Bismillahirrahmanirrahim. Summa zakaro, mangka kari-kari nutur. Maka karikan nutus sapa musannif rahimahullahu taala, rahimah muga-muga melasihu ing sinten musannif sapa Allahu Gusti Allah. Kemudian musannif menjelaskan, semoga Allah merahmatinya, ma ing perkara, ma ing perkara yu'inu kang nyelametaken opo-opo ma alal ikhlasi ing atase ikhlas. Ini penjelasannya nih. Kemudian pengarang memberikan penjelasan mengenai kiat-kiat yu'inu alal ikhlas yang bisa membantu untuk ikhlas dalam beramal. Biqaulihi kelawan pengandikane musannif, biqaulihi kelawan pengandikane musannif. Mana perkataannya? Idfin wujudaka fi ardil humuli, fi ardil humul, pamana bata mimma lam yudfan la yatimu natajuhu. Ayat dihafalkan, idfin wujudaka fi ardil humuli pamana bata mimma lam yudfan la yatimu natajuhu. Diulang-ulang bareng-bareng, idfin wujudaka fi ardil humuli fama nabata mimma la yudfan la yatimu natajuhu. Idfin wujudaka fi ardil humuli fama nabata natajuhu. Idfin wujudaka fi ardil humuli fama nabata mimma lam yudfan la yatimu natajuhu. Idfin wujudaka fi ardil humuli fama nabata mimma lam yudfan la yatimu natajuhu. Idfin mendema sapa sira, idfin mendema sapa sira, kuburlah olehmu, pendamlah olehmu, wujudaka keberadaanmu, wujudaka ing wujude sira, pendamlah keberadaanmu. Jangan dulu orang banyak yang tahu ya. Kang Iklil teh lagi naik daun nih, tapi belum matang ya, wis ngumpet bae dikit ya, ngumpet dikit ya. Seperti bangunan itu kalau tidak kuat pondasinya, tiba-tiba terus kita membangun di atasnya, kira-kira tambah bagus tak tambah hancur, maka pendam dulu, kuatkan dulu bagian bawahnya, bagian dalamnya. Di mana kita memendam, mengubur keberadaan kita, kepupuratan kita, kemasyhuran kita, fi ardil humul ing dalam bumi humul, bumi kang samar. Dipendamna, dikuburna di tanah yang asing. Maksud tanah yang asing itu tidak ada yang tahu. Aya adami syuhrati tegese oranana masyhur. Maksudnya tidak terkenal. Pendamlah keberadaanmu sampai tidak ada orang yang tahu. Itu maksudnya gitu.
aya adami syuhrati tegese orana masyhur asyabihati kang den serupaaken bil ardi kelawan bumi. Maksudnya ketika kita amalan kita ingin ikhlas, maka pendamlah, kuburlah keberadaanmu sampai tidak ada orang yang tahu arti, atau dengan kata lain kita jangan dulu pengen terkenal atau masyhur sebelum waktunya. Nah, timbul pertanyaan, bagaimana cara memendam keterkenalan kita? Bagaimana cara menumbuhkan memendam, menyembunyikan kepopuleran kita? Di sini oleh pengarang dijelaskan cara-cara memendam kepopuleran kita. Wadapnu wujudikalan utai mendem wujuda sira. Wadapnu wujudikalan utai mendem wujuda sira. Cara memendam wujudmu, kemasyuranmu, kepopularisanmu gitu ya. Caranya nih. Fihi ing dalam ardil humul, pada tanah yang asing yang tersembunyi. Caranya iku alla tata'ato yenta ora. Iku alla tata'ato yenta ora nekani sapa sira asbaba yenta ora nekani atau jangan menempuh yenta ora nandangi sapa sira asbaba syuhrati ing piro-piro sebab masyhur. Cara memendam keterkenalan kita, karena terkenal sebelum waktunya akan sangat membahayakan. Caranya pertama, alla tata'adha asbaba syuhrah. Kita tidak menempuh asbab-asbab atau sebab-sebab menjadi masyhur. Allah tata'adha yanta ora nandangi sapa sira asbab syuhra ing pira-pira sebab masyhur. Langkah-langkahnya pertama, kita tidak menempuh asbab-asbab atau jalan-jalan menjadi terkenal ya. Mana contohnya sebab-sebab yang menjadikan kita terkenal? Bi antu ridho kelawan yenta mento akan sapa sira, bi antu ridho kelawan yenta mento akan sapa sira kelawan yenta mento akan sapa sira, seperti engkau menawarkan lil manasibi maring pira-pira pangkat, lil manasibi maring pira-pira pangkat. Cara mengubur agar kita tidak terkenal adalah kita tidak menawarkan diri untuk sebuah manasib, sebuah jabatan ataupun sebuah apapun yang lainnya yang membuat kita terkenal ya. Jadi aja pengen punya jabatan sehingga menjadikan kita dikenal banyak orang. Wis ngumpet aja dulu ya. Biantu ridho kalawan yenta mento akan sapa sira nafsaka ing awak sira lil manasibi maring pira-pira pangkat wa ghairi halan liyane manasib. Kita tidak boleh menawarkan diri untuk sebuah jabatan, menyodorkan diri untuk sebuah jabatan. Mimma saking barang fihi kang iku tetep ing dalem fihi kang iku tetep ing dalem intisyarus siti utawi gumelare sebutan. Intisyarus siti utawi gumelare sebutan. Jangan menawarkan diri pada sebuah jabatan ataupun yang lainnya yang menjadikan kita terkenal. Nah, fokus aja dulu kepada amalan-amalan sambil membenahi hati agar terhindar dari virus ria. Jangan pengen atau jangan menawarkan diri pada sebuah jabatan, pada sebuah keagungan yang menjadikan kita terkenal dan banyak dikenal oleh orang banyak. Nah, sekarang timbul pertanyaan, bagaimana andai kata ada seseorang yang sudah kadung terkenal? Jadi kan tidak boleh terkenal, karena kalau terkenal sebelum waktunya ini berbahaya bagi keikhlasan kita, bagi hati kita. Nah, fa in salak tak mangkalamun ngambah sapa sira,
Fa in salakta maka lamun ngambah sapa sira at-tariqa ing tariqat. Ketika seorang salik ini sudah kadung kesohor ketika dia ngambil ilmu tariqat, ketika dia suluk. Kang Ikil itu sudah kadung tenar karena banyak orang yang tahu dan itu tanpa bisa dia kendalikan. Ini sudah kadung masyhur nih. Ya, kalau orang mah sudah kadung nyebut kiai, kita ngalap torekat sedang menempuh perjalanan menuju Allah, kitanya sudah menjadi kiai sehingga orang ya pada hormat, pada takzim gitu. Nah, bagaimana kalau begitu? Ba'da syuhratika sa'wise masyhur sira. Ketika engkau menempuh sebuah ilmu torekat, sebuah torekat, tetapi engkau sudah keburu masyhur, engkau sudah keburu terkenal, ya. Seperti misalkan kita sudah dipanggil kiai, dipanggil ajengan, dipanggil abuya. Nah, bagaimana ini? Sementara panggil itu kan akan merusak hati. Kalau enggak bisa menata hati, orang menghormati kita, orang ngambung kita, ya, nanti akan khawatir akan merusak hati kita, akan mengotori kehilasan kita. Bagaimana ini? Kalau kita sudah kadang terkenal, sementara hati kita juga belum kuat untuk ditatanya, maka di sini Kiai Musonib, Syekh Imam Ibnu Athaillah memberikan tip-tip buat kita agar hati selamat dari riya, agar kita tetap menjadi orang yang ikhlas. Kata Musonib, maka fal wajibu mangka utawi kang wajib. Alaika ing atase sira, maka yang wajib bagimu atasmu, lamun orang sudah kadong salaman ngambung tangan kita, memanggil bukan nama kita tapi gelar kita, Pak Kiai Asep misalkan, bahkan Buya Syahrul gitu. Manggilnya juga pakai Buya, bahkan orang berjalan juga sampai membungkuk, tapi kita sedang memperbanyak amalan. Sementara amal itu harus dijaga dari unsur riaknya, harus ikhlas. Bagaimana solusinya? Bertolak belakang. Di satu sisi orang memanggil seperti itu, sementara di sisi lain kita harus menjaga hati. Jangan sampai kita ada unsur pamernya, ada unsur riaknya. Maka solusinya kata pengarang, kata musonib adalah at-tawadhu'u, tawadu. Ya. Jangan merasa senang dipanggil kiai, jangan. Fal wajibu mangka uti kang wajib alaika ing atase sira iku at-tawadhu'u, tawadu. Seandainya engkau sudah keburu terkenal, maka kewajiban kita pertama at-tawadhu'u, harus rendah hati, ya. Jangan sampai Kang Syahrul dipanggil kiai, Pak Kiai Syahrul sehat? Oh, alhamdulillah Pak Kiai mah sehat. Bangga, bahkan diteruskan nyebut kiai. Bagaimana misalkan Buya Samhadi sehat? Oh, alhamdulillah Buya sehat. Semoga engkau yang hina juga sama sehat. Tidak aduh itu. Atau ada orang manggil kita Ustadz. Bagaimana Ustadz Iqlil kabarnya, sehat? Oh, Pak Kiai Iqlil sehat. Menimbung dipanggil Ustadz teh. Meluruskan. Ini Pak Kiai ini setiap harinya alhamdulillah itu ya sehat, ya, berkat doa jamaah yang jumlahnya ratusan ribu, ya, malah tinggi. Ya, itu tidak boleh seperti itu. Tugas kita ketika kita sudah kadong masyhur adalah harus tawadhu, ya. Satu, ya, wa alla taro li nafsika maqaman, wa alla taro lan yen ta orang ningali sapa sira li nafsika maring awak sira maqaman ing kedudukan ing makom. Tugas pertama tadi apa? Ketika orang sudah kadong tahu bahwa kita orang hebat, orang terkenal, bagaimana tugas kita? Pertama harus rendah diri, tawadhu, ya. Dipanggil kiai teh murungkut we. Pak Kiai Imam damang, oh al-fakir, alhamdulillah berkat doanya panjenengan sehat, bari tungkul. Itu tawadhu, ya. Jangan sebaliknya. Jadi panggil kiai nyebutkan sorangan. Mang Imam damang, Mang Imam tukang baso, imam Pak Kiai Imam, Pak Kiai Imam. Gitu.
Itu yang pertama, harus rendah hati. Nomor kedua, wa alla taru li nafsika maqaman. Jangan merasa punya makom. Ngerti makom? Punya kedudukan. Jangan merasa. Jangan merasa jadi kiai, jangan merasa jadi ustaz, jangan merasa apalagi jadi buya. Orang lain manggil kiai, aduh, masya Allah, ini bukan kiai, saya adalah orang hina, al-fakir, orang yang sangat butuh rahmat Allah. Tidak merasa, tidak mengakui bahwa itu sebuah jabatan untuk kita. Walaupun orang lain berulang-ulang manggil kiai. Syekhina kumaha damang? Oh, alhamdulillah, al-fakir damang sehat. Gitu. Jangan merasa punya kedudukan agar hati selamat dari virus riya. Ya. Karena riya muhbitun lil amal. Itu bahayanya riya, bisa meleburkan, membakar amalan kita. Amalan kita yang sebesar gunung hancur. Kita merasa adalah orang yang paling soleh, ketika bertemu dengan Allah kita menjadi orang yang muflis, tidak punya amal sama sekali. Naudzubillah. Ya, 2. Kemudian nomor ketiga, pesan daripada Syekh Imam Ibnu Athaillah, wala taro ma anta fihi minal manasibi syai'an aziman. Wala tarolan orang ningali sapa sira ma ing barang anta kang utawi sira iku fihi ing dalem ma. Terjemahkan, wala taro dan tidak melihat ma antafi sesuatu yang engkau berada di dalamnya. Ma ing barang anta kang utawi sira iku fihi ing dalem ma, sesuatu yang engkau berada di dalamnya. Minal manasibi, saking piro-piro pangkat yang kita berada di dalamnya, atau pangkat yang kita sandang gitu ya. Gelar yang kita sandang. Wa ghairiha lan liyane manasib syai'an aziman ing suwiji-wiji kang agung. Nomor ketiga kata Syekh, jangan lataro, jangan memandang ma anta fihi minal manasib, jabatan yang kita sandang jangan dianggap syai'an aziman, sesuatu yang besar. Jangan merasa bahwa jabatan gelar kiai itu sesuatu yang hebat, jangan. Satu, jangan diakui dan jangan diyakini kita sebagai orang yang hebat. Itu kiat-kiat ketika orang sudah kadang tahu bahwa kita adalah orang yang terkenal atau orang-orang yang khusus. Nah, terus bal taro annal khaira fi tarkihi. Ini yang keempat. Bal taro balik ningali sapa sira. Bal taro balik ningali sapa sira, melainkan engkau harus memandang, melihat, meyakini annal khaira ing sak temene kebagusan, annal khaira ing sak temene kebagusan iku fi tarkihi ing dalem ninggalaken, iku fi tarkihi ing dalem ninggalaken ma. Yang nomor keempat, kita harus punya anggapan bahwa kebaikan itu terletak pada meninggalkan semua kepopuleritasan itu. Anu haya anu bagus mah, lamun pengen selamat mah, tinggalkan semua popularitasaan itu. Ya. Supaya orang tidak memanggil kiai, ya wis lah, aja nganggo baju-baju angkatone kayak kiai. Tinggalkan ke popularitasaan tadi, itu yang bagus. Ya, jadi bal taro, melainkan engkau harus punya sebuah anggapan, keyakinan bahwa anal khair, kebaikan itu terletak fi tarkihi, di dalam meninggalkan semua itu. Popularitas kita tinggalkan, jabatan kita lepaskan. Terus fokus kita dalam beramal. Awas tapi jangan salah paham ini. Nanti di bawah ada sebuah penjelasan maklumatnya, jangan sampai salah paham. Oh, berarti kalau begitu ya udahlah, kalau begitu saya tidak akan ngajar lagi, takut dianggap sebagai ustadz. Ya, jangan salah paham. Ya. Ini sih yang berkaitan dengan hati, cara agar hati kita terhindar dari riya ini. Please ulangi maning. Ketika orang sudah kadang mengenal kita orang khusus,
Ketika kita sudah kadang menjadi orang terkenal, maka kewajiban kita ada 4. Pertama, apa? At-tawadhu, harus tawadhu. Yang nomor kedua, wa alla ta'lu nafsika maqaman, jangan merasa punya makom, punya kedudukan, punya pangkat dan jabatan. Ketiga, wala taroma anta fihi minal manasib wa ghairiha syai'an 'aziman, jangan memandang jabatan yang kita sandang ada sesuatu yang besar. Ya, jangan dianggap jabatan kiai, gelar buya, gelar syekh, gelar dan lain sebagainya atau gelar pak guru misalkan, itu jangan dianggap sesuatu yang besar. Keempat, harus punya anggapan kebaikan itu terletak dari meninggalkan itu semua. Lepaskan jabatan kita, lepaskan pangkat kita, ya. Apa yang kita sandang kita lepaskan agar kita bisa fokus di dalam beramal dan amalan kita selamat dari riya, sehingga kita menjadi orang-orang yang mukhlisin, orang-orang yang ikhlas dalam beramal. Nah, timbul pertanyaan, belum selesai, mana tadi? Nah, di sini awas nih, pesan dari musannif, awas nih, kata pengarang, tapi lakin la tatrukhu, tetapi aja ninggal sapa sira hu ing ma. Lakin tetapi la tatruk aja ninggal sapa sira hu ing ma. Tetapi awas nih, jangan kau tinggalkan itu semua, jabatan jangan kau tinggalkan, pangkat jangan kau lepaskan begitu saja. Engkau harus konsultasi dulu, engkau harus konsultasi terlebih dahulu dengan guru, ya. Illa bi isyarati ustadzika, angin kelawan isyarah ustadzmu. Karena yang jadi permasalahan bukan melepaskan jabatan, tapi permasalahan menjaga hati dari virus riya. Percuma kita lepas jabatan juga kalau pamer. Alhamdulillah saya dulu sebagai misalkan jabatan saya sebagai misalkan sebagai bupati, saya lepaskan jabatan bupati karena saya takut kepada Allah. Ngomong gitunya bari pamer. Selamat enggak dari riya? Enggak selamat tetap. Jadi bukan lepasnya jabatan. Maka kata pengarang, jangan kau tinggalkan itu semua kecuali atas bimbingan dari guru, isyarah dari guru. Aja sembarangan melepaskan jabatan. Terus, au biiznin atau kelawan izin ilahiin kang bangsa kepangeranan, atau kita melalui izin dari Allah, misalkan mendapatkan petunjuk dari Allah. Dalam petunjuk misalkan bahwa kita harus melepaskan jabatan kita, melepaskan pangkat kita supaya fokus dalam beramal dan selamat dari virus riya. Ini sudah dapat petunjuk dari Allah, maka boleh kita melepaskannya karena kebaikan dalam meninggalkan itu semua. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Summa doroba mangka kari-kari. Summa doroba mangka kari-kari gawe sapa musannif. Lidzalika maring mengkonon. Lidzalika maring mengkonon idfin atau dapnu. Kemudian musannif pengarang memberikan perumpamaan. Lidzalika untuk itu. Apa untuk itu? Untuk itu maksudnya memberikan perumpamaan mengenai pentingnya mengubur kemasyhuran kita, mengubur keberadaan kita. Gawe masalan ing perumpamaan biqaulihi kelawan pengandikane musannif. Syekh Imam Ibnu Athaillah beliau memberikan perumpamaan mengenai pentingnya mengubur popularitas, kemasyhuran, ketenaran dan keterkenalan dengan ungkapan beliau. Mana? Fama nabata minal habbi mimma la yudfanu la tatimmu natajuhu. Fama mangka utawi perkara nabata kang cukul apa ma. Nabata kang cukul apa ma. Karena sesuatu yang tumbuh. Apa sesuatu yang tumbuh? Minal habis saking wijil, dari benih. Sesuatu yang tumbuh dari benih, ya kayak benih buah ceplok namanya, atau kita punya pohon punya kelapa, kita tanam misalkan kelapanya, tetapi tidak dikubur terlebih dahulu.
Mimma saking barang lam yudpan kang ora den pendem apa ma. Mimma saking barang lam yudpan atau la yudpanu. Kalau pakai la ya itu berarti la yudpanu. Karena la itu amil bukan amil jawazim, tapi kalau lam pakai lam maka dibacanya lam yudpan. Di situ pakai apa? Lam atau la? Lam. Hah? Lam. Pakai lam. Ya lam ya. Lam yudpan kang ora den pendem apa ya sima. Karena benih yang tumbuh tetapi tidak ditanam terlebih dahulu ya. Maka la yatimu ora sampurna apa natajuhu buahema. Maka nanti buahnya tidak akan sempurna, tumbuhnya tidak akan bagus ya. Ketebak angin langsung roboh ya. Mending kalau pohonnya tidak besar. Ini pohonnya besar, sampai menjulang tinggi tapi tidak ditanam. Ini kena tebak angin bisa-bisa merusak ini. Bukan cuma sampai roboh tapi bisa sampai merusak ke lingkungannya. Begitu bahaya sebuah amalan ya, yang kita amalkan tanpa adanya keikhlasan. Dan begitu bahaya kepopuleritasan, keterkenalan sebelum waktunya karena akan menghancurkan. Bukan kita saja yang nanti akan hancur, tetapi orang-orang di sekeliling juga akan terbawa hancur. Seperti benih yang ditanam kemudian tumbuh besar, maka nanti ketika ada angin kencang bukan cuma roboh tetapi juga akan merusak lingkungan yang ada di sekitarnya. Atau mungkin jadi si buah itu, si pohon itu tidak jadi ya. La yatimu mangka ora sampurna opo natajuhu buahe ma. Maka nanti buahnya tidak akan sempurna. Bal yakhruju balik metu opo ma. Dhaifan halil lemah. Bahkan dia akan tumbuh dalam kondisi lemah ya. Pertumbuhannya itu tidak cepat ya. Lambat. Bahkan musfarron halek kering, halek kuning. Bahkan dia tumbuh dalam keadaan kering. La yuntafa'u bihi ora bisa dan alap manfaat. La yuntafa'u ora bisa dan alap manfaat apa bihi ya si ma itu sehingga tidak berbuah, tidak bermanfaat. Pohon yang lain sudah berbuah, pohon itu yang kita tanam yang tidak dikubur dulu ini malah tumbuhnya lemah ya, sehingga tidak bermanfaat, tidak menghasilkan buah. Al intifa'at tama kelawan manfaat kang sampurna. Bahkan ada palgoli enggak ada? Wa idza lam yanbut lan nalikane ora cukul apa ma. Ketika buah itu tidak tumbuh ya, angger we tiba heula teh masih mangrupakan benih, maka palghalibu mangka uti umume melak benih kacang hijau misalkan usajian mas sudah meni langsung tumbuh, ini mah masih anggrek berbentuk benih, maka umumnya benih itu, kacang itu bahkan akan dimakan oleh burung atau oleh ayam. Pal ghalibu mangka uti kang lumrah iku ayal taqito yen tanemu ing ma ova atau iru manuk ya. Bahkan umumnya benih yang tidak dikubur dulu, yang tidak dipendam dulu, ini nanti akan dimakan oleh burung, oleh ayam dan sebagainya, sehingga fala yuntafa'u maka ora bisa dan alap manfaat. Fala yuntafa'u maka ora bisa dan alap manfaat opo bihi ma ayatun, sehingga akhirnya tidak bisa bermanfaat. Itu ya perumpamaannya, diumpamakan bagaikan benih ya. Ya, begitu pula kita andai kata tenar sebelum waktunya, masyhur sebelum waktunya, ini diumpamakan seperti benih tadi ya. Jangan ingin masyhur sebelum waktunya. Kalau toh kita keburu masyhur, tadi solusinya ada 4 ya. Wa kadzalika lan iku kaya mengkonon hab asaliku te wong kang ngambah dalan maring Allah. Asaliku te wong kang ngambah dalan maring Gusti Allah.
Begitu pula bagi seorang salik, orang yang sedang menempuh perjalanan menuju Allah. Iza ta'ata nalikane nandangi sapa salik. Iza ta'ata nalikane nandangi sapa salik ketika dia menempuh asbab syuhrah ing pira-pira sebab masyhur. Demikian pula bagi seorang salik ketika dia mencari asbab syuhrah, mencari popularitas. Kapan dia mencari popularitas? Kapan dia pengen terkenalnya? Fi bidayati dalam kawitane salik. Karek Mas Santen yang dipanggil Ustadz, ya. Saya yang terkenal. Fi bidayatihi dalam kawitane salik qalla mangka setitik opo ayyaflaha yenta bagja sapa salik jarang cek urang nama lamun awalna memeh waktuna teu hayang apa keburu terkenal manten maka jarang ayyaflaha bahagia fi nihayati ing dalem pungkasane salik fi nihayatihi dalam pungkasane salik. Jika ingin mencari popularitas di awal perjalanannya, maka jarang berhasil di akhirnya. Wa biqadri tahaqquqihi lan kelawan kadar nyatane salik sesuai dengan ukuran dia bisa menyembunyikan diri biwasfil khumuli kelawan sifat nyamar sesuai dengan kadar dia bisa menyembunyikan diri, maka ya tahaqqaqu maka bakal nyata lahu maring salik apa maqamul ikhlasi makom ikhlas. Semakin dia humul, semakin dia menyembunyikan diri, semakin dia tidak mau terkenal, maka makom ikhlas akan semakin nyata bisa dia dapatkan. Oh gitu ya. Oke. Jadi pamabna amrihi mangka utawi dasar perkarane si salik. Mangka uti dasar perkarane salik fil ibtidai ing dalam kawitan, ing dalam kawitane suluk. Maka seorang salik ya pada awal perjalanannya iku alal firori ing atase melayu minal khalqi saking makhluk. Bila sejak awal dia dasari segala urusannya dengan al-firor minal khalqi, dengan menjauh dari makhluk ya. Tidak mau dikenal, tidak suka popularitas itu misalkan. Kalau dasarnya seperti itu. Minal khalqi wa ikhmali dzikri lan nyamaraken sebutan kemudian wa adami hubbi syuhrah lan orangana demen masyhur. Bila sejak awal dia mendasari segala urusannya alal firori, apa alal firori? Menjauh dari makhluk, wa ikhmali dzikri, kemudian dia tidak mau dikenang, kemudian wa adami hubbi syuhra, dia tidak suka popularitas. Ibadah we dirahasiakeun ka batur. Puasa geus mang tahun-tahun eueun apaleun. Gitu. Ngamalkeun Quran unggal poe, misalkan sapoe menang 10 juz eueuh nu apal dirahasiakeun we. Dirahasiakan, tidak mau dikenang, tidak mau diketahui. Adam ya hubbi syuhra, tidak mau terkenal. Terus ya amalannya dia tanam dulu yang dalam gitu ya. Hatta idza faniyat sehingga nalikane lebur apa ausapuhu pira-pira sifatane salik. Hatta idza faniyat sehingga ketika sudah lebur, sudah punah ausapuhu sifat-sifatannya atau keinginan-keinginannya
keinginan ingin terkenal lebur, keinginan ingin masyhur sudah lebur, ya. Dia tidak mengharapkan hal-hal yang disebutkan tadi. Wa baqiyalan tetap sapa si salik bi rabbih kelawan pangerane salik, yang tersisa hanya dia dengan Tuhannya, yang tersisa hanya dia dengan Robnya. Dia tidak ingin terkenal, yang dia inginkan hanya Allah. Dia tidak ingin termasyhur, yang dia inginkan hanya Allah. Kana ma'a maulahu, mangka anak sapa salik iku ma'a maulahu serta bendarane salik, maka dia akan bersama-sama dengan Tuhannya. Dia akan selalu bersama-sama dengan Allah Azza wa Jalla. Ketika dia buang semua ketenaran-ketenaran itu, maka dia akan bersama Tuhannya dan dia akan selalu disertai, dibarengi dengan Robnya. Insya'a, dan dia juga akan pasrah kepada Allahnya, kepada Robnya. Insya'a lamun ngersaakan sapa Rob atau sapa maulahu azharo, insya'a lamun ngersaakan sapa maula azharo maka ngatonakan sapa maulahu ing salik. Ketika keinginan ingin terkenal sudah sirna dari dirinya, wa baqiya bi rabbi, dan dia fokus beribadah kepada Tuhannya, kana ma'ahu, maka dia akan nyaman bersama Tuhannya dan dia akan pasrah terhadap semua aturan Tuhannya. Kalau Allah menghendaki azharahu, maka Allah akan menjadikan dia tenar dan terkenal. Maka kalau memang Allah yang mempamerkannya, menterkenalkannya. Wa in sya'alan lamun ngersaakan sapa Allah, wa in sya'alan lamun ngersaakan sapa Allah ing si salik ahfahu maka nyamarakan sapa Allah ing salik. Dan bila Allah berkehendak, maka mungkin saja Allah merahasiakannya sehingga tidak ada yang tahu. Ya. Kayak cerita-cerita ada wali itu ya, yang nyamar jadi orang gila, padahal itu wali. Di pasar aja jalan-jalan mungut sampah, padahal itu wali. Dia sedang merahasiakan amalan-amalannya, sedang merahasiakan keberadaannya. Karena apa? Takut ini amalannya terkena tersinggapi virus ria. Ini orang tingkat tinggi itu, hati-hati ya. Makanya pesan Nabi, jangan pernah merendahkan setiap orang, karena bisa jadi orang yang kita anggap rendah itu adalah wali yang sangat agung yang sedang merahasiakan kepopularitasannya. Qala ngandika sapa Sayyidi Abul Abbas, Sayyid ingsun junjuran ingsun Abul Abbas qaddasallahu sirrah, moga-moga bersihaken sapa Allah Gusti Allah sirrahu ing rahasia ya si Syekh Abul Abbas. Nah ini kata Sayyidi Abul Abbas, gurunya Syekh Imam Ibnu Athaillah. Kata Sayyid Abul Abbas, man ahabba zuhura, man utai sapa wong iku ahabba demen sapa siman azzuhura ing pertela, azzuhura ing pertela. Siapa orang yang ingin zohir, ingin popularitas, ingin tenar, maka berarti dia bukan hamba Allah, dia hamba ketenaran. Fahuwa mangka utai siman iku abdul zuhur, hambane pertela, maka dia adalah hamba kepopularitasan. Satu ya. Siapa yang ingin popularitas maka dia adalah hamba popularitas. Waman ahabbal khofa, waman lan utai sapa wong iku ahabba demen sapa siman al khofa ing samar. Siapa orang yang tidak mau terkenal, tapi oleh Allah diterkenalkan tapi tidak mau, maka dia adalah hamba ketidakterkenalan. Bahwa mangkal siman iku abdul khofa, hamba iku abdul khofa, hamba samar. Jadi pasawaun waman kana abdan lillah, waman lan uti sapa wong iku kana ana sapa siman iku abdan, hamba lillahi maring Gusti Allah, yang betul adalah menjadi hamba Allah. Kalau menjadi hamba Allah, maka mau ditenarkan mau tidak ditenarkan itu bukan urusan kita. Jadi tidak ada sebuah usaha agar kita menjadi tenar. Tidak ada usaha mempamerkan amalan-amalan. Kalau tuh orang tiba-tiba tahu, oh Pak Asep Priyatna itu amalnya tiap malam tahajud 12 rakaat, orang tahu. Tapi bukan berusaha dikasih tahu oleh Pak Asep. Allah lah yang mengangkatnya, nggak apa-apa. Jadi kalau menjadi hamba Allah, dia
tidak jadi masalah bagi dia mau dipamerkan, mau ditenarkan, mau tidak ditenarkan. Pasawaun mangka iku pasaun maka pada alai ngatasnya si man azharu anatah ngadohirakan sapa Allah siman, azharu anatah ngadohirakan sapa Allah siman, au akhfa atawa nyamarakan sapa Allah ing si man. Itu ya. Jadi kesimpulan daripada makalah ini adalah jangan mengharapkan ketenaran atau kepopularitasan sebelum Anda berhak mendapatkannya. Melainkan kuburkanlah dalam-dalam kepopularitasan itu. Kuburlah dalam-dalam kepopularitasan itu. Tunggulah sampai tiba saat yang tepat. Cara mengubur popularitas adalah dengan cara tidak menawarkan diri untuk mendapatkan jabatan atau yang lainnya yang membuat Anda terkenal. Jangan menawar-nawarkan atau jangan menginginkan sebuah jabatan atau yang lainnya yang menjadikan kita menjadi terkenal sebelum waktunya. Itu ya. Seandainya kita terkenal, terkenal, maka kewajiban kita ada 4. Pesan daripada Syekh Munir Athaillah. Seandainya kita sudah keburu terkenal, padahal kita sedang suluk, ya, maka kewajiban kita adalah 1, harus rendah hati. Nomor 2, jangan merasa punya kedudukan. Nomor 3, jangan memandang jabatan yang sedang kita sandang sebagai sesuatu yang besar. Terakhir, harus punya anggapan bahwa kebaikan akan kita dapatkan bila kita mau meninggalkan semua kepopularitasan. Nah, itulah kesimpulan dari pengajian malam ini, yang pada intinya hati-hati dengan hati kita, jangan sampai terjangkit virus riya. Rahasiakan semua amalan itu, jangan sampai amalan kita lebur karena gara-gara kita terjangkit virus riya. Wa ma ba'dahu wallahu a'lam bissawab. ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أسرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمين الراعات واغفر لوالدينا ربي ومولودنا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة
أو صحبا والمسلمين أجمع آمين رب السماء فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل صلي صلى وسلم ربي عليه حد الحب وآله وصحبه عدد طس السحب والحمد لله في البدء والتناهي والحمد لله في البدء والتناهي يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا